Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dito Julianto di channel Membahas Pergaming. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah web service. Web service yang akan saya buat menggunakan bahasa PHP dan memiliki beberapa fitur, yaitu fitur post, get, put, dan delete. Nama saya Dito Julianto. NIM saya 411980 dari Android Programming Pagi. Dan saya akan membaginya ke dalam beberapa part video. Mari kita simak bersama videonya. Kita buka dulu aplikasi XAMPP-nya. Lalu kita start Apache sama MySQL-nya. Tunggu berjalan terlebih dahulu kedua tersebut. Kalau sudah jalan, mari kita buka browsernya. Buka browser lalu buka localhost PHP MyAdmin ya. Wah, nge-lag. Ketika sudah terbuka PHP MyAdmin-nya, lalu kita new database, beri nama database db resblog. Ininya terserah ya. Yang ininya terserah, lalu create. Lalu kita import database yang di-download dari PyIn. Lalu kita cari database-nya dbresblog. Lalu kita tekan go. Ke tab data kategoris, ini tabel-tabelnya, isi database-nya. Lalu kita ke designer, kita sambungkan variabel ID ke tabel ID ke tabel kategori ID. Kita lupa mengganti tabel kategori ID menjadi index ya, dan berubah jadi warna ungu itu. Kita relasikan, lalu kita save, beri nama relasi blog. Open file XAMPP. Kita new resblog. Open folder yang tadi dibuat. Lalu kita buat lagi folder yang bernama API, lalu config, lalu model. Ketika folder tersebut sudah, lalu kita
buat database PHP di folder config. Ketik PHP, lalu class database, private host, variable host, local host. Kita copy aja ya supaya tidak capek mengetiknya. Yang kedua variabel user DB, ketiga variabel pass DB, nama DB sama variabel host. Belakangnya kita ganti semua. Samain sama yang di variabelnya. Public function, komentar method, connect variable this ke con, lalu null. Try variable this ke con new PDO MySQL host. Variable this ke host, variable this nama DB, lalu variable this lagi user DB, variable this lagi pass DB. Variable this con set attribute PDO ATR R mode PDO R mode exception. PDO exception variable echo koneksi error, lalu variable ke get message, variable temp ke new database, mengirim ke database ini tuh echo pre, lalu echo lagi variable dump pardump ke variable temp echo pre lagi. Ini hasilnya. Lalu kita beri komen codingan yang tadi dan terjadi blank ya, berarti benar. Lalu kita buat file baru yang bernama post php. Ketik php, lalu berisikan kelas post
sesuai nama pila, lalu komen atribut private, variabel count private lagi, variabel table, atribut public, atribut yang dapat diakses dari luar kelas post, lalu public variabel ID kita copy paste aja supaya mudah, variabel kategori yang kedua ya, yang ketiga kategori name, yang keempat title, body, author, lalu variabel created at, lalu konstruktor kan adalah metode atau function yang otomatis dipanggil ketika kelasnya dipanggil. Lalu public function garis bawah 2 kali, lalu konstruktor variabel db, variabel tis lagi, lalu kirim ke count sampai variabel db lagi. Public function read, lalu tampilkan satu post public function read single, lalu buat post baru yang bernamakan public function create. Kalau ubah post dengan ID tertentu dengan nama public function update. Lalu kalau delete post bernama public function delete. Kita buka lagi, berarti tidak ada yang error. Lalu kita debug dulu apakah ada yang error codingan kita. Kita coba dulu ya, apakah ada yang error. New post. Lalu kita buka browser. Oh, ada yang error di line 53 ya. Line 53 itu salah. Berarti konstruk harusnya. Oh, berarti benar.
kita beri komen lagi codingan yang tadi. Kita buat file baru bernama post di folder API ya. Salah, kita buat folder baru. Yang bernamakan error ini saya tidak bisa buat folder di sini. Folder kategori sama folder post. Lalu kita buat file read php di folder post. Kita kopikan saja codingan contohnya. Lalu kita header access control allow origin, yang kedua content type application JSON, lalu include once, ini untuk include one untuk memanggil file-file yang barusan dibuat. Lalu ke variable database sama dengan new database, ke variable db, variable database connect, lalu variable post, new post, variable db, lalu echo pre, echo lagi pardam variable post, echo lagi pre. Kita buka localhost, resblog, api, post, lalu read php. Wow, berarti benar. Nol semua ya codingan isinya. Lalu kita variable query, lalu variable post lagi, read, select from, return. Oke, dipilih post php, lalu kita pindahkan ke bawah query. Kita coba lagi. Ada yang error di return. Kita buka lagi codingannya. Oh, salah. Harusnya di bawah Pak read. Kita coba lagi. Oh, berarti benar. Kita matikan dulu komenannya. If false, beri variabel
6 number 0. Lalu sports R kita matikan saja ini komenan codingannya ya. Kita matikan semuanya. Lalu kita balik lagi ke browser. Ada yang error di line 51 di file read php. Line 51 breakcom itu tanda komen bukan codingan. Line 28 ada yang error. Query dulu, lalu query lagi. Kita buat codingan baru, query select. Lalu kita buat tabel yang di database barusan, PID, lalu ptitle, pbody, lalu pauthor, pcreated at, lalu cname at category. Kita samakan sama yang di tabel database. Ini buat memanggil database. Lalu prepare statement, variable stmt, lalu variable this, ke prepare square variable query, lalu di bawahnya eksekusi query, mengeksekusi query. Return statement. Kita balik lagi ke browser. Ada yang error di function prepare 46 start.
ada yang error di variabel query-nya ya, harusnya result bukan query. Kita coba lagi di line 46. Yang error di mana? 46 prepare coba dump query. Oh, ini yang belum diganti result. Oh, kita beri komen yang di database PHP dulu, lalu kita balik lagi ke read PHP, kita beri coding exit dulu, lalu kita refresh lagi, ada yang error. Oh, ganti pas. Oh, berhasil. Outputnya ada kalau diganti pos ya. Lalu kita ganti database, coba kita refresh. Oh, ada kalau database bernilai 2 databasenya. Lalu kita ganti variabel db, coba berarti sudah benar, berarti ada yang diubah di database PHP-nya. Saya lupa memberi return variabel this, lalu content terjadi error gimana ya? Kita beri komen terlebih dahulu yang ininya, pakai error lagi. Empat, 5. Oh, saya lupa memberi kategori ID. Masih error. Oh, ininya P ya, bukan C. Ini kategori ID-nya. Oh, kita buka Postman terlebih dahulu. Error di mana?
sangat berat aplikasi Postman tentunya. Benar. Lalu kita kopikan ke browser kita. Kita kopikan linknya, lalu ke Postman lagi, kita pastekan di get, lalu kita send. Template dokumen kita kopikan lagi, kita pastekan di browser, dan ini hasilnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di fitur REST API. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.